pagi food lovers, detektif rasa memang bukan sekedar icip-icip loh. Soalnya di hari Sabtu yang cerah ini, para agen detektif rasa akan mengajak food lovers untuk menginvestigasi hidangan dengan pelayanan otentik khas Jepang di sebuah restoran bernama Kokoro. Menurut informasi, keotentikan Jepang di sini tidak akan ditemui di restoran lain. Lalu setelah itu, para agen cantik akan mengajak food lovers melancong ke Balikpapan dan Banda Aceh untuk merasakan makanan khas daerah yang rasanya meledak. Jadi penasaran kan seperti apa? Kalau gitu yuk berpetualang kuliner bersama Detektif Rasa. But I still stay, 'cause you're the only thing I know. Food lovers, kali ini Sasa Alexa dan Lolita Agustin akan menginvestigasi restoran Jepang yang bernama Kokoro. Ada yang berbeda saat pertama kali datang ke sini. Restoran ini letaknya agak tersembunyi dengan papan nama yang ukurannya cukup kecil. Setelah masuk ke dalam, pelayannya akan menyambut dan melayani tamu dengan keramahan khas Jepang bernama omotenashi. Bahkan bahasa yang digunakan adalah bahasa Jepang loh. Di restoran Kokoro ini, Sasha dan Lolita dijamu dengan makanan otentik Jepang yang cara makannya mempunyai urutan tersendiri, mulai dari appetizer, main course, sampai dengan dessertnya. Dan menurut sumber yang terpercaya, bahan baku untuk menu di Kokoro ini diimpor langsung dari Jepang loh. Ikan yang digunakan pun mengikuti musim yang sedang berlangsung di sana. Selain itu, interior dan detail-detail kecil seperti tempat tusuk gigi beserta tusuk giginya juga didatangkan dari Jepang. Wow! Lalu bagaimana dengan rasa makanannya ya food lovers? Untuk step pertama, Lolita dan Sasha disajikan tofu set. Sebelum mulai memakan tofu yang sudah tersedia, Sasha dan Lolita mencicipi koshi hikari rice, yaitu beras langka yang didatangkan langsung dari Jepang. Oleh karena itulah, nasi yang teksturnya kenyal seperti ketan tersebut mempunyai harga yang cukup fantastis, yaitu Rp300.000 per kilogram. Nah, lanjut ke tofu setnya nih food lovers. Di dalam menu tersebut terdapat steam tofu, tatsutage tofu, uni tofu atau sirchin, stick tofu, ohitashi tofu, dan miso soup. Ngelihat mereka makan kayaknya seru banget ya. Lalu bagaimanakah komentar Lolita dan Sasa tentang tofu set ini? Kamu nyesel nggak mau makan ini, enak Disisain. banget. Ya ampun, bocor. Ini gimana nih? Kan langsung habis aku makan, itu enak Ya banget. ampun, Jadi enak banget ternyata. benar. Jadi si urchin atau uni ini biasanya kan kalau orang nggak pinter masak baunya jadi amis ya. Tapi ini nggak amis sama sekali food lover. Karena si urchinnya atau uninya ini begitu dibuka cangkangnya langsung diambil gitu. Oke deh, Oke. berikutnya aku mau coba ini stick tofu. Stick tofu. Kenapa dibilang stick tofu? Kenapa tuh? Saya juga nggak tahu ya. Oke, kamu juga nggak tahu. Tapi yang Baiklah. saya tahu ini adalah makanan dari kamu bilang yang agak kayak caramelize Caramelized, gitu. Dan ini ada potongan-potongan jamur, potongan jamur. heeh. Terus ada potongan paprika Paprika. dan juga ada potongan dari timun Jepang. Oke. Ya, kita cobain. Dan khas banget, mungkin selain dari ini bukan hanya sekedar potongan-potongan jamur, jadi berasa banget memang di sausnya ini berasa aroma dari shinichi mushroomnya ini. Gitu. Ya. Oke, sekarang aku cobain ohitashi tofu. Ohitashi tofu ini isinya macam-macam. Ada horenso, sayurnya ini. Namanya sayur horenso, ya. sayur horenso. Terus ada 3 macam jamur. Ada jamur eringi, ada jamur shiitake, dan juga ada jamur enoki. Benar. Dan tofunya di sini bentuknya sama seperti yang tatsutage tadi. Ya, Jadi seperti kembang ini. tahu seperti ini. Tapi Benar. bentuknya basah ya. Dan kalau tadi kita ngomongin dashi, mungkin food lovers penasaran dashi tuh yang kayak gimana sih? Yang kayak ini nih yang namanya dashi Yang tuh. kamu bilang kalau kita makan takoyaki Bener. atau makan makanan Jepang yang lain udah pasti ada itu dashi. Benar, ada dashinya. Sekarang aku cobain, aku makan ya. Ini namanya ohitashi tofu. Aku makan ya, ohitashi tofu. Ini rasanya unik banget. Rasanya unik banget.
karena ada dasinya jadi rasanya sebenarnya mirip-mirip kayak miso soup juga, sama seperti apa tadi yang kita makan? Ini tatsutake juga. Tapi lebih segar karena ini ada 3 macam jamur yang tadi, terus ada sayur horensonya, terus ada kuahnya juga, jadi rasanya segar banget. Nah, sekarang saatnya kita beranjak ke step yang kedua food lovers, yaitu sabu-sabu course. Menu ini dibanderol dengan harga yang cukup fantastis loh, yaitu lebih dari 1 juta rupiah. Kenapa dibilang sabu-sabu course? Karena sebetulnya pada saat kita mau makan ini harusnya disajikan satu persatu menunya. Benar. Dari pertama, kedua, ketiga dan yang keempat. terakhir ini yang ini. Nah kalau di sini karena memang kita pengen sekarang langsung capcus biar kelihatan rame semuanya. Bener banget. Jadi semuanya dipajang seperti Benar, ini. tapi tetap ya kita makanya dari sini dulu ya. santai Harus dari ya. yang pertama karena ada cara-caranya supaya sama seperti kita makan di Jepang. This is it, sabu-sabu course. Seperti yang dikatakan oleh Lolita dan Sasa tadi, dalam menyantap menu-menu ini ada tahapannya food lovers. Dimulai dari morokoshi tofu, yaitu tofu yang terbuat dari jagung manis. Setelah itu ada ohitashi tofu yang di dalamnya berisikan tofu, sayur horenzo, jamur eringi, jamur shiitake, jamur enoki, dan dashi. Kemudian dilanjutkan dengan kepala nasi dengan 3 jenis ikan mentah yang berbeda-beda di atasnya, yang biasa dikenal dengan sushi sashimi. Ini ada 3 macam ikan. 3 macam sushi sashimi Ya, ya. sashimi. Yang pertama ini tuna, yang ini Ini scallop, scallop. Yang ini tuna. Dan yang terakhir itu adalah ikan sebelah. Dan sebelah ini adanya waktu winter aja. Hanya winter. Dan Jadi sekarang kan lagi winter nih di Jepang. Pantesan kita disuguhinnya ikan sebelah. Oke. Kamu biasanya kalau makan sushi gimana? Langsung caplok. Langsung caplok. Pakai sumpit tapi Salah dong. Oh, salah. Justru yang benar kalau di Jepang itu makan sushi seperti ini, lihat ya. Pakai tangan, diambil, dibalikin di shoyu-nya. Jadi yang kena shoyu-nya ini adalah ikannya. Habis itu dimakan deh. Aku makan ya. Langsung di maklep. Rasanya endul bingo alias meledak. Kamu harus cobain. Pakai cara yang tadi ya. Oke, pakai cara yang tadi ya. Nah, aku pegangin. Jempol di bawah. Beats. Beda kan makan sushi pakai tangan? Ternyata makan sushi tuh nggak pakai sumpit. Nggak usah ala-ala dia pakai sumpit, pakai tangan aja. Nih aku mau cobain tunanya karena ini tunanya berbeda, bukan tuna sembarang tuna karena ini adalah namanya tuna oma yang dapatnya dari daerah Oma. Oh, bukan Di karena dia Jepang. lebih tua ya? Bukan seperti oma-oma. Aku cobain tunanya ya, dibalik di shoyu. Tuna oma ini nggak semua restoran di Jepang menyajikan tuna oma, bahkan di Indonesia kayaknya Kokoro satu-satunya yang menyajikan tuna oma deh. Apalagi ikan sebelah. Dan ikan sebelah ini unik banget, hanya ada pada saat musim winter. Dan dibawa langsung dari Jepang, import dari Jepang. Enak banget. Enak banget, oke. Berikutnya adalah ikan kamasu. Lalu ikan maguro siguremi yang berbahan dasar ikan tuna, sup talas, dan yang terakhir nih food lovers yang paling ditunggu-tunggu yaitu shabu-shabu kaldu dashi kombu. Biasanya kalau kamu makan shabu-shabu, kaldunya kaldu ayam. Ini diambil kaldunya dari apa ini namanya? Ini adalah kaldu dashi konbu. Dan dagingnya nih food lovers, dagingnya ini adalah daging Premium. wagyu A5 atau daging wagyu yang the best, Premium yang terbaik. Karena wagyu itu kan ada level-levelnya, ada Yes. 1, A2, A3, A4, A5 itu yang paling tinggi dan ini dia. Yuk kita langsung coba bareng-bareng yuk. Aku jadi nggak sabar. Lolita. Ini dagingnya daging juara kelas. Wow. Udah A5. Ini enak banget. Wow.
Ini daging wagyu dengan level tertinggi Yes. A5 atau A5 yang Yang rasanya juara emang banget. bener-bener wow banget. Dicampur pakai sayur-sayuran ini yang tadi kita celupin ke kaldunya juga. Plus Dan sausnya. sayurannya ini ada sedikit daun bawangnya, jadi kan rasanya lebih tajam. Bener. Udah gitu sausnya, Oh pakai sayur yang mana tuh? Saus yang mana tadi? aku pakai saus yang asam dan sedikit agak pedas. Oke, aku tadi pakai yang manis dan manisnya itu seperti shoyu. Yes. Dan emang yang bikin rasanya makin enak itu karena dagingnya kualitas tinggi. Kita Setelah udah selesai kita makan nih makan. yang shabu-shabu course. Yes. Menu berikutnya yang mau kita makan adalah koshi hikari rice Rice porridge. porridge. Selanjutnya kita move on yuk ke menu koshi hikari rice porridge yang masih merupakan bagian dari sabu-sabu course. Nah, Nah, food lovers, tadi kita sampailah udah kita. makan kan Ya. di shabu-shabu course-nya dan rangkaiannya itu nggak berhenti sampai di situ aja. Ya, sampailah kita di rangkaian sebelum terakhir. Sebelum terakhir ya, sebelum dessert ya. Ini adalah koshi hikari rice porridge. Wow, jadi ini Bubur. bubur ya. Betul. Nah, kenapa sih tadi dikasihnya terakhir? Karena kuahnya itu ternyata ya Loli, diambil dari kuah Shabu-shabu yang tadi. tadi Nah, benar itu adalah kaldu dashi imari. Yes. Gitu. Ya, Kuahnya kita diambil sekarang dari kita coba situ. ya buburnya. Nih, nasinya adalah nasi yang langka tadi yang kita Iya, ceritain. Plus di nasinya. atasnya ditaburi dengan tamago atau telur. Tamago telur. Oke, kita cobain ya. Hmm, Ya, food lover kita coba makan ya. cobain ya, food lovers. Merasa ada kayak aroma citrus nggak ya? Bener, ini pasti lemon zest. Jadi kulitnya lemon Hah? itu diparut, Diparut. dijadiin satu, makanya rasanya itu ada seger-segernya Ada banget segar- kan. ada citrus-citrusnya Ada ya. citrusnya. Plus ada Ada. daun wakeginya juga. Oke, Nih daun yang kayak daun wakegi. bawang yang kecil-kecil banget. Ini bikin rasanya juga makin berasa, makin gurih gitu. Nah, lanjut ke dessert nih. Lanjut ke dessert ya. Oke. Kita Nah, lanjut. apa ini? Kita buka. Ada apakah? Ditutup-tutup. Mungkin dia pemalu ya. Jadi ditutupin. Auratnya ditutup. Oh, ini ada buah-buahan, potongan Kiwi buah-buahan, gold. kiwi gold. Mm-mm. Dan ini Adalah ada juga puding mangga. seperti Mango panakota pudding. ya? Seperti panakota Ah. nih. Oke, kamu cobain itu panakota, aku cobain Cobain kiwi. Mudah-mudahan mango pudding ya. rasanya berubah. Ini kiwinya, oh manis banget ya. Manis banget ya? Beda loh. Pemilihan kiwinya itu pintar banget, Oke gitu. bagus banget. Jadi nggak sembarang ya? Nggak sembarang. Ini pilihan kiwinya manis semuanya, dan teksturnya juga lebih halus loh ininya. Jadi kayak makan kili tapi kayak makan jelly. Oke, deh sana aku cobain mango pudingnya ya. Wow. Iya. Nih. Wow, mango pudingnya. Langsung makan ya food lovers. Wow, Enak banget. salsa ini enak banget. Masa sih? Parah enak banget, kamu harus cobain. Cobain. Teksturnya Aduh. sama mirip banget kayak panakota. Plus di atasnya dikasih puree mango dan itu rasanya oh my Ya, ini god, pure mangonya. meledak banget. Enak Enak banget, banget, juara kan? banget. Juara banget. Ini berasa ada sedikit susunya. Ada sedikit susunya kan, ada rasanya kayak panakota tadi aku bilang Iya. ya, bener-bener milky kayak Udah susu gitu dari susu gitu. seger dari mangonya, Iya. asamnya pas, Oh my god. manisnya pas banget. Ini juara banget. Bener-bener juara, dessertnya banget. emang juara banget. Oke deh, kita udah cobain semuanya Iya, dari bener-bener. awal sampai kita ketemu sama dessert dan emang bener-bener meledak Wah, banget di juara. Kokoro ini, juara banget. Kalau gitu, Ya. waktunya kita untuk Penilaian. Nah, Lolita. Yang pertama aku mau nilai dari segi tempatnya dulu. Gimana nih tempatnya? Kalau tempatnya aku suka banget. Ini bener-bener setiap elemen yang ada di sini dipikirin ya dari tadi kita masuk, terus ada lampu-lampu Jepangnya, ada ornamen-ornamen Jepang, sampai di dalam sini pun semuanya kayaknya 90% di sini dari kayu, sama kayak yang di Jepang Semua. juga bangunannya 90% dari kayu. Kalau gitu langsung aja untuk tempat kita kasih nilai 9. Setelah tempat, Hah? penyajiannya, Penyajiannya, presentationnya. Untuk penyajiannya benar-benar luar biasa. Luar Tadi biasa dari banget. awal sampai akhir, dari appetizer, dari main course sampai dengan menu penutup, itu sangat luar biasa banget. Aku juga setuju ya. Oke. Kita kasih nilai 8.
Yang ketiga dari harganya nih food lovers. Kita kasih tahu dulu harganya ya. Untuk tofu set yang pertama kali kita makan tadi itu harganya Rp380.000. Nah, kalau untuk shabu course-nya semuanya itu harganya adalah 1,7 juta rupiah. Jadi 1.700.000 rupiah gitu. Jadi kalau menurut aku ya, harganya emang cukup mahal. Jadi nggak semua orang bisa makan di sini, hanya untuk segmented aja. Jadi kita kasih nilai 7. Nah, Terakhir dari rasanya. rasanya kamu nggak boleh peres. Tadi semua rasanya gimana? Kalau menurut aku rasanya Jepang banget. Ya. Satu kata yang menggambarkan Betul. rasa masakan-masakan yang ada di sini adalah Jepang banget. Iya, dan memang banyak tamu-tamu kesini, customer kesini merasa bahwa oh iya, yang mungkin suka makanan Jepang dan pernah ke Jepang dan suka tahu banget taste-nya seperti apa, memang ini rasanya Jepang banget. Kita kasih nilai 8. Jadi rata-ratanya adalah 8. Tapi kembali lagi, ini adalah penilaian versi detektif rasa. Kalau Yes. food lovers penasaran bisa langsung datang ke Yuk, Kokoro, ke bawa Kokoro. temennya, bawa pacarnya. Kali aja mau dinner berdua sama pacar kan? Boleh Ngapain? dong, atau memang pengen ada ngobrol bisnis yang private, di sini bisa. Karena Bener bisa banget. ngobrolnya benar-benar disediakan ruangan yang sangat private. Benar banget. Betul. Oke deh, kira-kira sebentar lagi kita mau investigasi makanan apa lagi ya selesai ya? Apa ya yang bakal kita korek-korek lagi? Kalau pengen tahu, makanya ikuti kita terus hanya di Detektif Rasa. Bukan sekedar icip-icip. ありがとう俺は俺の Cause if it's fast or slow, all I really know is I'm gonna enjoy. Food lovers, kalau tadi kita sudah menyaksikan kuliner otentik Jepang dan keramahan khas yang bernama omotenashi, sekarang mari bersiap-siap bersama para agen cantik untuk berangkat ke Balikpapan, Kalimantan Timur. Kabarnya di sana ada kuliner yang namanya sop singkong ceker. Penasaran nggak sih kenapa ya ada singkong dalam hidangan sop? Jangan kemana-mana, ikuti terus Detektif Rasa bukan sekedar icip-icip.